Halo semua, selamat datang. Sadar nggak sih kalau cara kita belanja online sekarang tuh udah beda banget? Ini bukan lagi soal klik, bayar, selesai. Wah, udah kayak petualangan daru. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Pernah nggak lagi asyik-asyiknya nge-scroll medsos, tiba-tiba nyangkut nonton live shopping? Terus, nggak tahu gimana ceritanya, beberapa menit kemudian kamu udah check out barang yang tadinya tuh bener-bener nggak ada di pikiran kamu sama sekali. Kalau pernah, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Oke, kita mulai ya. Coba bayangin deh, belanja online sekarang tuh udah kayak masuk ke taman hiburan. Serius, ada pertunjukannya, ada komunitasnya, kayak lagi jalan bareng teman-teman, dan pastinya ada banyak jajanan di mana-mana. Semuanya itu didesain biar kita betah, biar kita nggak mau udahan. Nah, ini dia bedanya. Dulu kan kalau kita belanja online tuh jalurnya lurus aja ya kan? Cari barang, bandingin harga, terus beli. Simple. Sekarang, wah, dengan yang namanya social commerce, jalurnya tuh jadi berkelok-kelok, penuh kejutan, dan sering banget ujung-ujungnya kita beli sesuatu secara impulsif. Tapi anehnya, rasanya seru gitu kan? Oke, konsep intinya yang pertama, social commerce. Gampangnya gini, tokonya yang pindah ke dalam media sosial kita. Jadi, pas kamu lagi lihat influencer favoritmu nge-review sesuatu di TikTok atau Instagram, kamu nggak perlu repot-repot pindah aplikasi. Cuma tinggal klik dan voila, langsung bisa beli di situ juga. Praktis banget. Lanjut, yang kedua ada live shopping. Nah, ini tuh kayak acara TV shopping zaman dulu, inget kan? Tapi versinya jauh lebih keren, lebih seru, dan pastinya interaktif. Makanya sering disebut shoppertainment, gabungan antara shopping dan entertainment. Penjualnya jadi kayak host acara, dan kita sebagai penonton bisa ikutan nimbrung, bisa komen, bisa nanya-nanya langsung. Dan yang ketiga, ini nih bumbu rahasianya, gamifikasi. Ini yang bikin semuanya jadi nagih. Belanja itu dibikin jadi kayak main game. Kita diajak ngumpulin poin, dapat lencana, nyelesain tantangan. Tiba-tiba aja belanja tuh bukan lagi soal butuh atau nggak butuh, tapi jadi kayak sebuah permainan yang harus kita menangkan. Terus gimana caranya ketiga hal ini, social commerce, live shopping, dan gamifikasi bisa nyambung? Nah, disinilah kita bakal ngebongkar mesin di baliknya. Ada sebuah model yang jadi, ya bisa dibilang cetak biru pemasaran zaman sekarang. Ini dia yang disebut integrative flywheel. Coba deh, lupain model pemasaran yang bentuknya corong, yang dari atas ke bawah terus selesai. Model ini tuh beda. Dia kayak roda yang mutar terus, dan setiap putarannya itu nambahin energi buat putaran selanjutnya. Hasilnya, ya kita makin ketarik masuk ke dalam dunia brand itu. Intinya tuh di sini, ketiga pilar ini nggak jalan sendiri-sendiri, mereka kerja bareng. Live shopping itu ibarat panggungnya, terus social commerce itu jadi tempat ngumpul komunitasnya sekaligus kasirnya. Dan gamifikasi itu bumbu penyemangatnya. Nah, kombinasi maut ketiganya inilah yang bikin sistem ini kuat banget. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam lagi gimana sih cara kerja si roda gila ini. Gimana sebuah brand bisa mengubah orang yang tadinya cuma lihat-lihat doang, jadi fans berat yang setia. Kuncinya ada di cara mereka ngebimbing kita masuk ke dalam sebuah siklus yang udah dirancang dengan sangat-sangat rapi. Gini nih prosesnya. Pertama, tahap kesadaran. Ini pas influencer mulai woro-woro, bikin heboh soal acara yang bakal datang. Terus, masuk ke tahap keterlibatan. Pas live-nya mulai, kita diajakin ngobrol, ikut polling, pokoknya dibikin ngerasa jadi bagian dari acara itu. Nah dari situ, kita langsung digiring ke konversi, biasanya dengan diskon kilat dan proses check-out yang super gampang. Tapi eits, belum selesai. Tahap terakhir, retensi dan advokasi. Kita ditawarin ikut program loyalitas yang seru, biar kita balik lagi, dan bahkan ngajak teman-teman kita. Dan rodanya pun muter lagi dari awal. Dan kalau kamu mikir ini cuma main-main, coba lihat angka ini. 480 miliar dolar. Itu baru nilai pasar live shopping di Tiongkok aja loh di tahun 2022. Jadi ini bukan cuma sekedar tren sesaat, ini tuh raksasa ekonomi baru yang jadi bukti nyata kalau model roda gila ini benar-benar berhasil. Tapi, di balik semua strategi canggih ini, sebenarnya ada satu dalang utamanya. Apa itu? Psikologi kita sebagai manusia. Yuk, kita coba intip sedikit trik-trik psikologis apa aja sih yang bikin sistem ini ampuh banget buat nge-influence kita. Ini dia beberapa senjata psikologis yang sering banget dipakai. Pertama, ekspektasi hadiah. Kayak pas kita dapat diskon dari spin to win gitu, itu langsung bikin otak kita senang. Kedua, FOMO alias fear of missing out. Rasa takut ketinggalan yang biasanya dipancing pakai countdown timer. Ketiga, validasi sosial. Pas kita lihat notifikasi si A baru saja membeli ini, kita jadi ngerasa,
Wah, kayaknya bagus nih. Terus jadi pengen beli juga. Dan terakhir, ada yang namanya efek Zeigarnik. Ini tuh dorongan dalam diri kita buat nyelesain sesuatu yang belum tuntas, kayak ngisi bar progres profil kita sampai 100%. Kutipan ini jujur dalam banget sih. Artinya, di ekosistem ini, perhatian dan data kita itu udah jadi semacam tenaga kerja baru. Jadi kita tuh seakan-akan bekerja buat brand dengan cara ngasih interaksi dan data. Terus gaji kita apa? Yaitu imbalan psikologis, rasa senang, rasa terhibur, atau dapat pengakuan dari komunitas. Lalu, apa artinya semua ini buat kita sebagai konsumen? Peran kita tuh udah berubah drastis. Kita bukan lagi cuma jadi penonton yang pasif. Sekarang, kita ini pemain aktif di dalam sebuah permainan komersial yang besar. Ya, inilah peran baru kita, konsumen partisipatif. Kita bukan lagi objek yang cuma jadi target iklan. Setiap komen, setiap review, setiap konten yang kita bikin, itu semua ikut ngebentuk cerita dari sebuah brand. Kita jadi co-creator, dan seluruh pengalaman belanja ini emang dirancang supaya kita mau dan seneng buat berpartisipasi. Tapi tentu ada sisi lainnya. Kekuatan persuasi ini bisa banget disalahgunakan. Kita harus waspada sama yang namanya dark patterns atau pola gelap. Ini tuh trik-trik desain di aplikasi atau website yang sengaja dibikin buat ngejebak kita. Contohnya, tombol berhenti langganan yang dibikin kecil banget dan susah dicari. Nah, di sini batas antara persuasi yang wajar sama manipulasi itu tipis banget. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting buat direnungkan. Di dunia di mana hiburan, komunitas, dan belanja udah jadi satu dan gak bisa dipisahin, seberapa besar sih pilihan yang kita ambil itu benar-benar murni datang dari diri kita sendiri? Nah, ini jadi bahan pemikiran buat kita semua pas lagi asyik nge-scroll di dunia belanja yang baru ini. Terima kasih banyak udah nyimak.